Making life better, bikin hidup lebih baik. Hari ini saya senang sekali karena di studio sudah ada tamu saya dari Melbourne, Australia. We are so grateful to have our friend Pastor Greg Meyer from Melbourne, Australia. Welcome to Bali, Pastor. So wonderful to be here, Pastor Paulus. It's your second time, right? It Or is. Second time. Yeah. And Bapak Ibu, Pastor Greg adalah seorang gembala sidang yang merintis gereja di Melbourne dan beliau juga pernah menjadi pendeta untuk menolong orang-orang yang bermasalah di penjara dan sebagainya. Jadi beliau sangat ahli dalam bidang counseling. So we want to listen from you, pastors, how to keep our ministry, our marriage in balance, and how we can serve others and serve God better, and also serve our family. Because sometimes there's a conflict between ministry and marriage. Yeah. And I met several people in Indonesia even that they can't keep their marriage alive because Yes. of the ministry. Jadi saya mau tanya kepada hambanya bagaimana hidup untuk menjaga pernikahan kita supaya tetap baik. Please. Yeah. So there have been two surveys done in Australia that have really impacted me around the area of ministry and marriage. One was that in 2011, the National Church Life Survey team surveyed 2,000 pastors across Australia. Berdasarkan survei yang dilakukan lebih dari 2,000 pendeta di Australia. And that survey found that 1 in 2 ministers or pastors do not last the distance in their ministry. Wow, 1 dari 2 hamba Tuhan yang melayani, mereka tidak bisa melanjutkan pelayanan. Artinya mereka berhenti di tengah jalan. The average length of time of a ministry was around 12 years. Lama waktu pelayanan mereka rata-rata hanya 25 tahun. When this same group was surveyed, they looked at the incidence of divorce in a pastor's marriage. Dan bahkan survei itu juga meneliti terjadinya perceraian-perceraian dalam kehidupan para pelayan Tuhan. And unfortunately, they found there was not much difference between the statistic of divorce in Australia generally and that within the church. Wow, dan ternyata statistik membuktikan bahwa perceraian di luar gereja dengan di dalam gereja tidak jauh beda. And so what this shows us is that obviously trying to maintain family and marriage in the context of ministry is sometimes really difficult. Jadi intinya adalah mempertahankan keseimbangan antara pelayanan dan keluarga itu sulit. And what often happens is that if it's the husband that is the pastor, he's trying to fulfill God's call and dream that the Lord's put in his heart. Kadang-kadang sebagai seorang pendeta kita ingin menjalani panggilan kita yang Tuhan taruh di dalam hati. And the issue can become that sometimes that call supersedes or overtakes the calling he has to his wife. Dan panggilan itu kadang-kadang melebihi panggilan yang seharusnya dia berikan juga untuk melayani istrinya. And so sometimes there can be a tension in the wife. How come he's not focused on me and always focused on God? Sehingga istrinya bertanya-tanya, mengapa suami saya tidak berfokus kepada saya sebagai istrinya, tapi berfokus kepada pelayanan Allah? And if simple basic things of maintaining a relationship are not put in place, then resentment will continue to grow. Ketika keseimbangan ini tidak pada tempatnya, maka yang bertumbuh adalah kepahitan atau rasa untuk membalas dendam. There's a saying sometimes where people will say, a plumber's pipes are always leaking. Saudara, ada orang yang pernah mengatakan itu pipanya tukang pipa itu biasanya selalu bocor. Yeah. Or a builder's house always needs something else to be repaired. Rumah seorang tukang batu itu biasanya selalu membutuhkan perbaikan. And as pastors, sometimes the very thing we neglect is the thing that we ought to value the most. Saudaraku,
Sebagai gembala, kadang-kadang sesuatu yang kita lupakan adalah sesuatu yang sebetulnya penting yang kita memberikan perhatian. You know, maintaining a healthy marriage is vital to a healthy ministry. Menjaga kesehatan pernikahan itu sangat penting untuk sebuah pelayanan yang sehat, saudara-saudara. So I was just a few years ago just asking the Lord, how is it that my wife and I have been able to maintain our marriage now for 24 years? Beberapa tahun yang lalu kami juga dengan istri mendiskusikan bagaimana kami bisa menjaga keutuhan pernikahan karena kami sudah menikah 24 tahun. Because I can honestly say today that I love Melissa Saya mengasihi istri saya, Melissa, more than the day that I married her. lebih dari hari-hari yang sebelumnya. And one of the things that we've found personally is that we've always got to find time to be together. Salah satunya ialah kami berusaha menemukan waktu untuk bisa bersama-sama. You know, the Lord Jesus, He said that you will always have the poor among you. Yesus pernah mengatakan orang miskin selalu akan ada bersama-sama dengan kamu. People's needs are always greater than that which we can meet. Artinya di sana selalu ada kebutuhan orang yang jauh lebih besar daripada kebutuhan kita. And sometimes the trap is that we get so focused on other people's need Kadang-kadang jebakannya adalah kita berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan orang that we fail to see the need in our own household. dan kita lupa kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga kita sendiri. You know, it really is possible to have a healthy ministry and a healthy marriage. Saudara, sangat mungkin bahwa kita ini bisa punya pelayanan yang sehat dan juga rumah tangga yang sehat. But we have to see our marriage as also a calling from God. Nah, ini kuncinya. Saudara harus bisa juga melihat bahwa pernikahanmu juga adalah panggilan Tuhan yang kepadanya Anda harus melayani. You know, Pastor, you really need to see that your wife is God's best for you. Ingat baik-baik, istrimu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidupmu. And you actually need her to do the ministry effectively. Dan untuk bisa melayani dengan efektif, Anda memerlukan pasangan hidup Anda. So just simple things that Melissa and I have put in place Jadi, are a few. hal-hal kecil yang biasanya kami lakukan bersama-sama dengan Melissa, istri saya adalah We've always wanted to greet each other affectionately. kami ingin coba menyapa dengan gairah satu dengan yang lain. We always look for ways to encourage one another. Kami selalu mencari cara bagaimana bisa saling mendorong satu dengan yang lain. As a husband, it's really important that my wife know that she is beautiful. Sebagai seorang suami, saya mau memastikan bahwa istri tahu bahwa kami atau sebagai suami selalu mengatakan bahwa dia adalah cantik. And there's no one for me other than her. Dan tidak ada orang lain yang bisa mengatakan itu. One of the things Melissa and I have practiced is that every day we find quality time to talk together. Dan setiap hari kami usahakan untuk bisa punya kualitas waktu untuk bisa berbicara satu dengan yang lain. You know, sometimes the busyness of our schedules means we don't have lots and lots of time. Kadang-kadang kami tidak punya banyak waktu oleh karena kesibukan. But we have to find a margin in our life for uninterrupted time. Dan kami berusaha untuk menemukan waktu bersama yang tidak bisa diinterupsi. And in those moments, it's really checking with each other, like, how are you doing? Ya, di momen-momen seperti ini kami memastikan bahwa masing-masing dalam situasi yang baik. Apa kabar? Kami menyapa seperti itu. You know, we often ask one another, you know, is there anything stressing you at the moment that I can pray for? Bahkan saya mengajukan pertanyaan kepada istri saya, adakah stres atau sesuatu yang kami bisa berdoa sekarang? Is there any pressure coming up in your week that I could, you know, help you with somehow? Adakah sesuatu yang saya bisa menolong kamu? If you have children, well, it's talking about like, how can I help with the children? What do you need? Kalau itu berkaitan dengan anak, saya tanya masalah apa yang sedang kamu hadapi berkaitan dengan anak dan aku bisa membantu apa. And my wife will often ask me like, what's happening for you with ministry this week? Dan kadang-kadang istri saya bertanya ganti untuk saya
pelayanan apa yang sedang kamu hadapi, ada masalah apa, dan bagaimana saya bisa membantu. Is there anything that I could help you with or I could be praying for? Adakah sesuatu yang kami bisa doakan atau kami bisa memberikan dukungan? We always try to pray together in those times. Bahkan kami berusaha untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara-saudara. But we find that we need to pray for one another rather than the ministry. Saudaraku, saya menemukan ini penting sekali. This is a very good lesson too. Bagaimana kami bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu jauh lebih penting daripada mendoakan pelayanan, saudara-saudara. Because we need to both know that we're best friends. Kami perlu saling memahami bahwa kami ini teman baik. And in our friendship, we commit that to the Lord. Dan di dalam pertemanan ini kami menyerahkannya kepada Tuhan. My wife needs to know that I pray for her. Istri harus tahu bahwa saya mendoakannya. And really, I need to know that she's praying for me. Demikian juga sebaliknya, saudara-saudara. Not as a pastor, but as her husband. Bukan sebagai seorang gembala, tapi sebagai suami. So, pastors, the key point here is that you spend time together. Absolutely. Encourage each other, bless each other, and pray for each other. Yeah. Now, this is one word that's very important. Your prayer for your wife is more important than your prayer for the ministry. Absolutely. Saudara-saudara, untuk mengakhiri seri ini, saya ingin meneguhkan ini kepada saudara-saudara betapa pentingnya meluangkan waktu bersama-sama di dalam kehidupan suami istri. Dan Pak Craig tadi mengatakan bahwa mendoakan pasangan jauh lebih penting daripada mendoakan pelayanan. Hal yang lain yang saya pikir ini bagus untuk menjaga keutuhan pernikahan kita adalah saling memberkati, saling memperhatikan, saling mendoakan. Sehingga ini penting sekali karena istrimu, keluargamu adalah tempat pelayanan, panggilan pelayanan yang sangat penting dalam hidupmu. So, brother, we want to pray for our leaders, our pastors who are listening to this program or watching. Yes. They may have some problem with their marriage. They may struggle how to keep the balance. Yes. So will you pray for them right now? Kami mau berdoa buat saudara. Be my honor. Yeah, let's pray. Lord Jesus, we thank you and we praise you that you're with us. Tuhan, aku berdoa bahwa Engkau menyertai kami. You never leave us and you never forsake us. Engkau tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. And there's no problem too hard for you. Dan tidak ada masalah yang terlalu sulit bagimu. Lord, today we bring to you our marriage. Tuhan, aku membawa pernikahanku ke dalam tangan-Mu hari ini. And Father, it is our deepest prayer that it would be a healthy marriage. Aku berdoa jauh dari lubuk hati supaya pernikahan kami menjadi sehat. That it would be a marriage where our love for one another deepens and Dan grows. kami bisa memperdalam cinta kami satu dengan yang lain setiap hari. Lord, today we choose to forgive the Kami hurts. memilih untuk mengampuni hari ini. We choose to forgive those disappointments. Bahkan mengampuni kekecewaan. We ask that you would renew our marriages Tuhan, aku berdoa Engkau akan membaharui pernikahan kami. and strengthen our family life. Dan menguatkan kehidupan rumah tangga kami. Lord, we need breakthrough here. Tuhan, aku perlu terobosan hari ini. That pastors' marriages would be protected. Sehingga pernikahan-pernikahan para pelayan itu bisa terlindungi. And so, Father, we pray for a spiritual hedge of protection around our marriages. Aku berdoa untuk perlindungan rohani di sekitar pernikahan kami. And Lord, give us the good sense Dan berikanlah kami pemahaman yang baik. to make time to talk together, Untuk bisa saling berbicara satu dengan yang lain. to pray together, Mendoakan satu dengan yang lain. and to encourage one another. Dan mendorong satu dengan yang lain. For Lord, we know that our marriage is a gift from you, Kami tahu bahwa pernikahan ini adalah berkat dari Tuhan. and we thank you in Jesus' Dan name. kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Amen. Amen, 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 amen. Thank you. Baik saudara-saudara, jadi terima kasih. Terus saksikan program kami. Just continue to watch the next series with Pastor Craig Maher from Melbourne, Australia.